warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami sayangi, kami banggakan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mari kita lanjutkan materi pembelajaran di bulan suci Ramadan. Pada hari ini kami akan bahas tentang takbiran. Insya Allah kalian semuanya bisa untuk melafadzkan takbiran ketika malam Idul Fitri atau Idul Adha. Di mana-mana, di musola, di surau, di masjid terdengar suara takbir. Sekarang mari kita bahas takbiran menurut Islam, syariat Islam. Nah, takbir ini hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana Quran yang saya baca dalam mukadimah tadi, surat Al-Baqarah 185, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah hidayakan kepada kalian semuanya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan bersyukur itu salah satunya adalah mengagungkan asma Allah, bertakbir pada malam Idul Fitri kalau itu setelah puasa Ramadan selesai, dan juga bertakbir pada Idul Adha, malam Idul Adha sampai hari 13 Tasyrik. Mengapa kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala ma hadakum, karena kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah. Coba pikir, mulai tanggal 1 Ramadan sampai selesai Ramadan, kita diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah dan gampang untuk menjalankan serangkaian ibadah wajib maupun sunnah. Kalau bukan karena petunjuk Allah, hidayah Allah, sulit kita untuk sholat, sulit untuk kita berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian kalian sholat taraweh. Dalam kondisi sekarang kalian mau sholat taraweh di rumah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, dilanjutkan dengan sodako, dilanjutkan dengan sodako fitrah atau zakat fitrah, dan sebagainya dan sebagainya. Ini alamah hadakum, karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, waktunya kapan takbiran itu? Dikatakan takbir itu mulai ghurubis syamsi, min ghurubis syamsi min lailatul Idul Fitri. Jadi tenggelamnya matahari malam Lailatul Idul Fitri. Artinya malam Idul Fitri habis waktu puasa Ramadan. Katakan puasa kadang-kadang itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Loh, umpama yang 29 hari sudah pas maghrib, hari terakhir kalian puasa, mulai tengah maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mulai disunahkan untuk bertakbir. Kapan? Boleh setelah adzan maghrib kalian pujiannya bukan pakai sholawatan seperti Allahumma sholli, tapi pakai takbiran boleh, karena sudah masuk waktu maghrib malam Idul Fitri. Habis sholat maghrib kalian takbir boleh, dan seterusnya sampai mau isya, setelah isya, dan setelah isya seterusnya sampai subuh boleh takbiran. Nah, kapan batas akhirnya? Sampai imam sholat Idul Fitri mulai dilakukan sholat id bersama-sama, itu batas terakhir. Kita nggak boleh habis itu kalau itu sholat Idul Fitri. Jadi waktunya mulai
tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib tanggal 1 Syawal akhir Ramadan, guru syamsi tenggelamnya matahari sampai imam menjalankan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Itu terakhir, itu sunnahnya. Setelah itu tidak, nggak boleh lagi sudah. Itu kalau sholat Idul Fitri. Jadi boleh kalian takbiran sampai maghrib sampai subuh boleh. Nah, di mana-mana kita dengarkan takbiran. Kalau itu sholat Idul Adha, mulainya sama nak, kalau kalian di rumah, yaitu takbiran malam Idul Adha sampai tanggal 13 Dzul Hijjah, hari Tasyrik. Hari Tasyrik. Coba kami perinci di sini. Takbiran itu ada dua. Ada takbir namanya takbir mursal atau takbir mutlak. Yang kedua namanya takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak atau mursal itu takbir yang terjadi yang tidak terikat dengan waktu. Contoh tadi Idul Fitri, kalian setelah maghrib sampai imam melakukan sholat Idul Fitri, terus bolehkah setelah sholat malam hari, pagi hari sebelum sholat Idul Fitri? Boleh. Itu namanya takbir mutlak atau mursal. Juga terjadi pada tanggal 10 Dzul Hijjah. Jadi malam 9 Dzul Hijjah, ya, 9 Dzul Hijjah waktu masuk maghrib itu habis masuk pertama Dzul Hijjah, nah, sampai sholat Idul Adha sama, nggak habis sholat boleh buat pujian sholat isya boleh. Itu. Yang kedua takbir muqayyad terikat waktu. Ini terjadi pada Dzul Hijjah. Setelah sholat Idul Adha selesai, terus imam berkhutbah. Kapan kita disunahkan takbir? Hanya setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah sholat saja. Sebelum sholat tidak disunahkan. Terus sampai tanggal 13 Tasyrik. Ya, 13 Dzul Hijjah atau hari Tasyrik. Itu disunahkan. Lafaz takbir, ya, lafaz takbir seperti ini. Siapa kalian hafal semuanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu lafaz takbir yang disunahkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dihafalkan nanti di rumah. Nah, diulangi 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali. Bahkan disunahkan ditambah lagi setelah 3 kali apa? Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah walau karihal kafirun juga disunahkan ditambahi lafaz lagi, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu silakan. Saya lagi lah ya. Nanti dihafalkan di rumah. Jadi begini nak, lafaz takbir secara lengkap yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, tolong diperhatikan, kemudian didengerin, ditirukan nanti, kemudian diperhatikan ketika malam takbiran atau malam Idul Fitri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dibaca 3 kali. Kemudian ditambah lagi disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan lafaz sebagai berikut. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau nggak hafal yang terakhir, yang pertama saja. Oleh karena itu anak-anak tolong nanti kalau sudah masuk maghrib, Ramadan habis, kalian bertakbir. Di mana Pak? Nah ini, menurut Rasulullah SAW, takbir itu bisa fil manasik, di rumah-rumah kalian. Sekarang kondisi pandemi corona, jadi kalian takbiran di rumah sudah dengan suara keras, sama orang tua, sama adik, sama kakak bertakbir Allahu Akbar dan seterusnya. Kalau umpama mudah-mudahan virus corona sudah selesai, boleh kalian takbir fit turuq, di jalan-jalan, fil masajid, di masjid-masjid, fil aswaq. Nah, kalau aswaq dulu kan di pasar, di mall, nah sekarang di plaza, di TP umpama gitu, atau mungkin di Royal, di Cito dan sebagainya. Nah, itu fil aswaq juga disunahkan untuk bertakbir. Ya, jadi karena kondisi sekarang itu yang mudah-mudahan selesai, umpama masih COVID-19, kondisi pandemi corona, nah sudah fil manasik, di rumah aja kita sama keluarga kalian bertakbir tadi gantian. Yang mimpin pertama mungkin kalian yang mimpin. Kalau kalian sudah kesel, haus, minum dulu, orang tua kalian yang mimpin. Atau kalian mimpin bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabda Kanjeng Rasul Muhammad SAW, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kalian dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita belajar pada hari ini bermanfaat, berguna dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakum minkum, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.